Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dawoh, Romo Ye, di mana roh ditempatkan setelah meninggalkan jasad. Ketika jasad meninggal dunia, dan seseorang itu punya kedudukan di langit, maka roh keluar dari jasad, dibawa malaikat maut ke langit. Di langit berapa dia berkedudukan atau tinggal, maka roh akan dibawa ke sana. Di langit itu malaikat-malaikat akan berbaris menyalami, mengucapkan selamat datang. Di langit itu digelar karpet dan ditaburkan bunga-bunga yang wangi. Lalu ruh dibawa ke tempat tinggalnya. Ditunjukkan fasilitas-fasilitas yang akan diterimanya. Jika masih di bawah langit 100, maka masih disambut malaikat saja. Tapi jika sampai langit 100 ke atas, yang menyambut bidadari. Makin tinggi makin banyak bidadari yang menyambut sebagai pelayan dan istri. Surga itu di langit 100 ke atas. Jika belum sampai langit 100 ke atas maka belum mendapat surga. Hanya tinggal di langit. Untuk melewati langit 1 sampai 100 itu, manusia harus membelinya dengan amal ibadah yang ikhlas. Untuk sampai kepada langit 100 ke atas, manusia harus menerima kepedihan ujian-ujian dari Allah. Jadi, orang-orang yang langitnya atas atau para penghuni surga itu, orang-orang yang sakit didera cobaan dan ujian bertubi-tubi. Orang yang sampai derajat surga, Firdaus itu yang kuat menerima ujian. Sebagaimana ujian-ujiannya para nabi. Ketika meninggal dunia, adalah hidup ke tempat yang dicita-citakan. Maka ketika meninggal bukan kesedihan tapi sukacita. Mati adalah anugerah terindah. Begitu juga orang yang meninggal tapi tidak ada amal baiknya. Maka setelah ruh dicabut dari badan, ruh dibawa ke tempat penyiksaan, ada yang tak masuk neraka. Tapi ada juga yang langsung masuk neraka dan disiksa. Setelah jasad dimakamkan, roh dikembalikan ke jasad untuk menerima pertanyaan malaikat mungkar nakir. Jika bisa menjawab semua pertanyaan maka lolos, dan jika tidak bisa menjawab maka akan disiksa. Setelah selesai ditanya, maka roh dibawa kembali ke tempat tinggal yang sebelumnya sudah ditunjukkan. Saat itu roh orang yang disiksa banyak ingin berusaha kabur dari cengkeraman malaikat yang membawa. Kayak maling mau kabur dari pegangan polisi. Tapi yang megang malaikat yang kuatnya bisa mengangkat gunung. Dan kecepatannya bisa lebih cepat dari kilat kala menyambar. Bahagialah orang yang sadar ketika masih hidup dan mempersiapkan bekal sebelum mati. Dan celaka orang yang lupa, dikira tak mati. Ternyata mati datang tanpa pemberitahuan. Begitu saja malaikat maut ambil nyawa tanpa permisi, mati datang tiba-tiba tanpa rencana. Menyesal juga sudah tak berarti lagi. Ketika itu, semua diperlihatkan. Apa yang dikira ternyata kebanyakan sebaliknya dan tiada dinyana. Manusia hidup itu ternyata seperti mimpi. Semua begitu saja seperti pelangi. Bisa dilihat tapi tak bisa dipegang dan diraba. Maka tak salah jika dikatakan, manusia hidup itu seperti sedang tidur mimpi berjalan. Dan kematian itu adalah umpama terjaga bangun dari tidur. Apa yang dilihat di alam mimpi, hilang seketika saat terjaga.